Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima G. Prastawa dengan NIM D1051171014. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Uji Toksisitas Limbah Cair Rumah Sakit Sudarso terhadap ikan nila. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Aji Elia Akbar MSI selaku dosen pengampu saya. Nah, penelitian ini dilatar belakangi oleh rumah sakit yang menghasilkan limbah berbahaya atau limbah B3. Nah, pada umumnya itu limbah B3 ini bersifat korosif, radioaktif, dan infeksius. Nah, akibat limbah B3 yang dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu dapat mencemari lingkungan dan membunuh biota yang berada di perairan. Limbah cair rumah sakit ini meningkat setiap tahunnya yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk dan bertambahnya jumlah rumah sakit. Tingkat toksik dari suatu limbah dapat diuji menggunakan uji toksisitas. Oleh karena itu, dilakukan penelitian tentang uji toksisitas hewan terhadap limbah cair rumah sakit. Hewan yang akan diuji pada penelitian kali ini adalah ikan nila. Menurut USEPA, ikan nila ini memiliki kepekaan terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian saya. Yang pertama yaitu rumusan masalah. Nah, dari rumusan masalah penelitian saya itu yang pertama adalah apa dampak yang ditimbulkan oleh limbah cair rumah sakit terhadap kondisi fisik tubuh ikan nila. Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh ikan nila untuk bereaksi terhadap limbah cair rumah sakit. Yang ketiga, bagaimana pengaruh konsentrasi zat toksik yang terkandung di dalam limbah cair rumah sakit terhadap nilai LC50. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian saya yang pertama adalah menganalisa perubahan fisik ikan nila yang terpapar oleh limbah cair rumah sakit. Yang kedua, mengetahui lamanya waktu reaksi ikan nila terhadap limbah cair rumah sakit. Yang ketiga, menganalisa pengaruh konsentrasi limbah cair rumah sakit terhadap kematian 50% pada hewan percobaan. Yang terakhir, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya yaitu diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak rumah sakit mengenai keharusan adanya pengolahan limbah lebih lanjut sebelum limbah tersebut dibuang ke perairan. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan edukasi bagi pembaca tentang pentingnya edukasi uji toksisitas serta memberikan hasil uji analisis limbah cair rumah sakit terhadap ikan nila berdasarkan ilmu ekotoksikologi lingkungan. Berikutnya saya akan menjelaskan beberapa landasan teori yang saya gunakan pada penelitian saya. Yang pertama itu adalah ekotoksikologi. Ekotoksikologi ini dapat didefinisikan sebagai kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik berbagai bahan kimia terhadap makhluk hidup dan sistem biologik lainnya. Nah, ekotoksikologi ini membahas penilaian kuantitatif tentang berat dan kekerapan efek tersebut yang berhubungan dengan terpaparnya makhluk tersebut. Nah, ekotoksikologi lingkungan ini berhubungan dengan dampak zat kimia yang berpotensi merugikan yang muncul sebagai polutan lingkungan bagi organisme hidup. Landasan teori yang kedua yaitu uji toksisitas. Uji toksisitas merupakan suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Hasil uji toksisitas tidak dapat digunakan secara mutlak untuk membuktikan keamanan suatu bahan atau sediaan pada manusia, namun dapat memberikan petunjuk adanya toksisitas relatif dan membantu identifikasi efek toksik bila terjadi pemaparan pada manusia. Nah, pada umumnya itu uji toksisitas itu ada tiga, yaitu uji toksisitas akut, uji toksisitas jangka pendek, dan uji toksisitas jangka panjang. Uji toksisitas akut yaitu uji yang dilakukan dengan memberikan zat kimia yang sedang diuji sebanyak 1 kali dalam jangka waktu 24 jam. Sedangkan uji toksisitas jangka pendek yaitu uji yang dilakukan dengan memberikan bahan tersebut berulang-ulang, biasanya setiap hari atau 5 kali seminggu, selama jangka waktu kurang lebih 10% dari masa hidup hewan. Yang terakhir yaitu uji toksisitas jangka panjang. Uji yang dilakukan dengan memberikan zat kimia secara berulang-ulang selama masa hidup hewan percobaan. Landasan teori yang ketiga yaitu limbah cair rumah sakit. Limbah cair rumah sakit dapat digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan sumbernya, yaitu limbah domestik, limbah infeksius, dan limbah radioaktif.
Sedangkan limbah cair rumah sakit terbagi menjadi limbah sakit infeksius dan non-infeksius. Landasan teori yang terakhir yaitu ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang mempunyai nilai konsumsi cukup tinggi. Bentuk tubuh memanjang dan pipi ke samping, serta warna putih kehitaman atau kemerahan. Selanjutnya ada metode penelitian. Dan dari metode penelitian ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, waktu penelitian, pendekatan penelitian, dan prosedur penelitian. Pertama yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di laboratorium Universitas Tanjung. Sedangkan analisis karakteristik limbah cair Rumah Sakit Sudarso dilakukan di laboratorium Rumah Sakit Sudarso. Waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap aklimatisasi dan pengujian pendahuluan. Tahap aklimatisasi dilakukan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 1 April hingga 8 April. Sedangkan uji pendahuluan dilakukan selama 24 jam pada tanggal 9 April. Pendekatan penelitian. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimental laboris. Dan rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Metode yang terakhir yaitu ada prosedur penelitian. Nah, pada prosedur penelitian ini terbagi jadi 2 tahap, yaitu tahap aklimatisasi dan uji pendahuluan. Menurut USEPA tahun 2000, aklimatisasi menggunakan air hujan sebanyak 75 liter. Aklimatisasi dilakukan selama 7 hari, dan air yang digunakan pada saat aklimatisasi tidak boleh dari 14 hari, karena memungkinkan adanya pertumbuhan bakteri, jamur, ataupun alga. Selama aklimatisasi, hewan uji diberi pakan sebanyak 4% dari bobot ikan aslinya, dengan frekuensi makan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore, serta aerasi yang cukup setiap harinya. Dilakukan pengecekan ikan setiap harinya untuk mengetahui kondisi ikan dalam keadaan baik atau buruk, ataupun kematian 100% sebelum pengujian. Maka ikan tidak akan dapat digunakan dan harus diganti dengan ikan yang baru. Selanjutnya ada uji pendahuluan. Uji pendahuluan atau uji dasar dilakukan terhadap limbah cair rumah sakit yang diproduksi di Rumah Sakit Sudarso, Kota Pontianak, dengan variasi konsentrasi yang berbeda pada rentang di mana nilai LC50 uji pendahuluan berada di dalamnya. Uji dasar dilakukan dengan waktu pengamatan 24 jam. Uji dasar dilakukan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu percobaan dilakukan terhadap ikan nila di dalam wadah plastik sebanyak 15 buah dengan hewan uji sebanyak 10 ekor setiap wadahnya. Pengamatan dilakukan setelah diaklimatisasi selama 1 minggu, di mana hewan uji telah beradaptasi dengan lingkungan yang baru dan kondisi ikan tetap segar dan tidak ada yang mati. Tahap yang kedua itu wadah plastik diisi dengan ikan dan sampel limbah cair rumah sakit berdasarkan konsentrasi. Konsentrasi yang digunakan yaitu konsentrasi 0%, 6,25%, 12,5%, 25%, dan 50%, yang memuat nilai LC50 sementara yang didapatkan dari uji pendahuluan. Lakukan pengamatan mortalitas ikan setelah 24 jam dan lakukan pengecekan terhadap fisik ikan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.